Sahabat yang baik, salah satu akibat dosa itu adalah timbulnya rasa bersalah. Bersyukurlah, karena hal itu mendorong seseorang untuk meminta pengampunan. Saat seseorang berbalik dari dosa kepada Yesus Kristus dalam iman, maka dosanya akan diampuni. Jadi sahabat, kemenangan atas rasa bersalah datang dari penyesalan. Karena itu bagian dari iman yang menuntun seseorang kepada keselamatan. Yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita menang dari rasa bersalah. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini kita menang dari rasa bersalah. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan pada kami supaya kami bisa menang dari rasa bersalah. Biarlah hari ini setiap firman yang kami terima menyembuhkan, memulihkan kami, dan membuat kami menang dari rasa bersalah. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka makan pagi, Yesus berkata pada Petrus si batu karang, Simon, anak Yohanes, apakah kamu terbakar oleh kasih-Mu padaku melebihi ini semua? Petrus menjawab, ya Tuhan, kamu tahu bahwa aku sangat mengasihi-Mu. Kalau begitu, peliharalah domba-dombaku, kata Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 21 ayat 17 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertanya padanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah kamu sangat mengasihiku? Petrus merasa sedih karena ditanya untuk ketiga kalinya dan berkata, Tuhanku, Engkau mengetahui segalanya. Engkau tahu bahwa aku terbakar oleh kasih-Ku kepadamu. Yesus menjawab, kalau begitu berilah makan domba-dombaku. Amin. Wow. Ya, pasti Petrus rasa bersalah banget ya. Kan dia menyangka 3 kali ya. Yesus bertanya 3 kali juga. Yesus bertanya 3 kali supaya Petrus dipulihkan, dibebaskan dari rasa bersalah ya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah perjumpaan Yesus dengan Petrus. Karena setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
Petrus telah mengalami rasa bersalah yang sangat mendalam. Sebab Petrus telah gagal membuktikan kasih dan kesetiaannya kepada Yesus. Bahwa dia berjanji tidak akan meninggalkan Yesus dan tetap setia mengasihi Yesus. Karena Petrus 3 kali telah menyangkal Yesus, maka setelah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan Petrus di tepi danau Galilea supaya memberi Petrus 3 kali kesempatan untuk menebus dirinya dari rasa bersalah. Sehingga Petrus dapat dibebaskan, dipulihkan dan menang dari rasa bersalahnya. Amin. Wah, ini ya. Yesus luar biasa ya. Gimana sih cara menyembuhkannya? Yesus tahu banget ya. Tahu sekali ya. Amin ya. Nah, yang menarik adalah dalam 3 kali Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata kata kasih ini memakai kata Aram yaitu hoba. Yang artinya diambil dari suatu akar kata yang berarti membakar. Jadi inilah kata yang digunakan Yesus kepada Petrus untuk bertanya, apakah kamu terbakar oleh kasihmu padaku? Wow, amin ya. Jadi artinya kasih kita kepada Yesus harus dipenuhi gairah dan mengobarkan api yang kudus dalam hati kita. Itu ada dalam Kidung Agung 8 ayat 6-7 ya. Iya. Lalu Yesus berkata, apakah kamu terbakar oleh kasihmu padaku melebihi ini semua? Iya. Jadi ini dapat mengacu pada ikan yang mereka tangkap karena Petrus itu nelayan. Mungkin ia telah menghitung hasil tangkapannya ketika Yesus bertanya kepadanya. Ya, jadi mungkin adegannya tuh, apakah kau mengasihiku melebihi ikan-ikan yang banyak ini ya? Ini hasil Karena tangkapanmu. udah diberkati ya. Iya. Kita lebih mengasihi berkatnya atau mengasihi Yesus ya. Yesus. Amin ya. Dan kata melebihi ini semua juga mengacu pada murid-murid lainnya. Karena Petrus pernah sesumbat bahwa ia mengasihi Yesus melebihi kasih murid-murid yang lain. Bahkan meskipun semua orang akan meninggalkan Yesus, Petrus tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Ternyata omongan besar Petrus ini terbukti kosong. Sebab dalam hitungan jam saja setelah penyertaan itu, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, oleh karena itu Yesus bertanya 3 kali, apakah Petrus mengasihi Yesus? Karena Yesus tahu bagaimana melenyapkan kepedihan dan rasa bersalah yang timbul akibat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi 3 kali juga Petrus membuat pengakuan tentang kasihnya yang mendalam kepada Kristus. Sehingga pada pernyataan yang ketiga, suara ayam berkokok yang selalu menuduh dan mengintimidasi dalam hati Petrus itu telah didiamkan. Amin ya. Pasti Petrus ingatnya, aduh ayam berkokok gitu ya. Aku menyangkal. Iya, jadi ketika mungkin ya kalau ada ayam berkokok lagi dia ingat lagi. Ya, aduh aku pernah menyangkal, nah itu perlu disembuhkan ya. Iya. Nah, sekarang setelah Petrus menang dari rasa bersalah ini, maka Petrus siap menjadi gembala bagi kawanan domba Yesus. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita harus percaya bahwa semua suara-suara tuduhan, suara-suara intimidasi iblis tentang kegagalan kita yang seperti ayam yang berkokok yang sering menuduh, mengintimidasi kita sudah dibungkam oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus. Dan oleh kasihnya yang membakar kepada kita. Amin ya, sehingga oleh kebangkitan Yesus kita harus percaya bahwa kita sekarang yang ada di dalam Yesus sudah dibebaskan, sudah dipulihkan dan sudah menang dari rasa bersalah. Maka di dalam Yesus kita dapat hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dalam damai sejahtera dan sukacita. Dan kita siap untuk diutus untuk menjadi saksi Kristus dan untuk menjadi berkat. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Puji Tuhan, inilah kemenangan kita dari rasa bersalah yang sering menuduh dan mengintimidasi hati kita. Yaitu kita bangkit dan percaya kepada kebenaran ini. Bahwa kasih, kebaikan, kemurahan dan anugerah Allah kepada kita jauh lebih besar daripada suara hati yang menuduh kita. Sebab Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kita. Sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menerima dan dipenuhi dengan kasihnya yang membakar kepada kita ini,
maka kita dapat menang dari rasa bersalah. Sebab kebangkitan Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Sehingga membebaskan kita dari semua rasa bersalah yang seperti ayam berkokok menuduh dan mengintimidasi kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada Di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 1 dalam versi The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kasus sudah ditutup. Tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi. Puji Tuhan, kita harus percaya dan pegang teguh kebenaran ini. Bahwa di dalam Kristus semua masa lalu kita sudah ditutup. Artinya di dalam Kristus kita sudah tidak menerima roh perbudakan yang membawa kita kembali hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Sehingga kita selalu merasa tidak pernah cukup baik dan selalu merasa kurang. Kemudian kasus sudah ditutup, artinya di dalam Kristus kita telah menerima roh penerimaan yang penuh. Yaitu roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Yang membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah. Sehingga kita tidak akan pernah lagi merasa sebagai anak yatim piatu. Karena roh kita sudah bersatu bersama dengan Roh Kudus untuk mengucapkan ya Aba, ya Bapa. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema menang dari rasa bersalah. Sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu di antaranya, silakan. Ini dari Leonard Dian. Malam Pak Agus, Bu Mala. Malam juga Leonard. Malam juga Leonard. Kami berharap nih ya, Leonard sedang menyaksikan juga nih ya. Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Tolong doakan saya, sudah 3 tahun ini saya terjerat hutang pinjol yang sangat besar. Sampai-sampai istri saya mengancam untuk meninggalkan saya dan membawa anak kami serta. Saya merasa bersalah pada keluarga saya. Tapi saya kesulitan untuk lepas dari pinjol. Nah, ini kasus pinjol ini ya, banyak sekali ya. Ini banyak korbannya banyak korbannya ya. Leon, ya kami menghargai ya keterbukaan Leon ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk keterbukaannya ya. Dan dia butuh untuk didoakan butuh untuk didoakan ya. Nah, semua keputusan yang ada pada Leon dan Leon harus berani melangkah untuk keluar dari situasi yang bisa menghancurkan Leon dan keluarga Leon. Karena pinjol itu bukan jalan keluar untuk masalah kamu. Nah, ini penting banget. Pinjol bukan jalan keluar untuk masalah kita ya. Sebab permasalahannya bukan pada pinjolnya, tetapi pada kita, yaitu pada Leon yang lebih percaya kepada pinjol daripada jalan keluar yang dari Tuhan. Iya, jadi dengan kata lain kita tanpa sadar lebih percaya kepada pinjol daripada Tuhan. Tanpa Leon sadari ya. Nah, sesuai dengan tema yaitu menang dari rasa bersalah. Jadi saat ini mari Leon datang kepada Tuhan. Akui semua kesalahanmu kepada Tuhan. Rendah hati ya maksudnya ya. Lalu minta nih sama Tuhan kasih karunia. Supaya diberi keberanian dan iman untuk berhenti dari pinjol itu. Dan mulai mengandalkan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan pinjol ataupun yang lainnya ya. Mungkin cari jalan keluar yang lain. Karena sebetulnya Tuhanlah solusi dari semua permasalahan kita. Tapi Tuhan itu baik. Ketika kita mengakui, mungkin kita tanpa sadar kita mengambil keputusan yang salah. Menjalani keputusan yang sebetulnya bisa membahayakan kita. Tetapi ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan
mengampuni. Amin. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar ya. Ya. Nah, ada satu firman di dalam Yeremia 17 ayat 5 yang bisa menguatkan juga untuk Leon ya. Yang mengingatkan kita mengingatkan juga. kita semua nih Ini sahabat-sahabat penting yang banget baik ya. yang lain, kita semua Ya. yang ada di sini ya. Demikian firman Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Iya. Amin. Nah, jadi saat ini Iya. firman ini biarlah menjadi satu peringatan juga buat kita bahwa biarlah kita mengandalkan Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu sangat ingin menolong kita ya. Ya, karena ketika kita mengandalkan yang lain, manusia kekuatan sendiri, kita sedang menghentikan Iya, pertolongan Tuhan. pertolongan Tuhan itu bekerja dalam kita. Jadi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, maka kita sedang membiarkan Tuhan yang menolong kita ya. Tuhan yang campur tangan di dalam permasalahan Amin. kita Ya. ya. Baik ya Leon ya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan Ya. supaya semua permasalahanmu ini saat ini ya, kekhawatiranmu juga diserahkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Amin. Tuhan yang akan melesaikannya bagimu. Mari juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin ada dalam pergumulan yang berat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang siap sedia untuk menolong kita. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk anakmu Leon yang kau kasihi. Saat ini ketika Leon menghadapi jalan buntu, ketika Leon terdesak, ketika Leon mengalami satu kesulitan dalam menghadapi hutang dari pinjol ini, kami tahu dan kami bersyukur Leon datang kepadamu. Bahkan juga mungkin sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin mengalami pergumulan yang ada, biarlah saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Bapa Surgawi yang penuh anugerah dan kasih karunia dan yang penuh kuasa dapat menolong kami. Kami datang minta pertolonganmu dan kami bersyukur bahwa kami pasti mendapat pertolonganmu karena Engkau sangat mengasihi kami, sangat mengasihi Leon, sangat mengasihi sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Dan saat ini juga kami mengakui semua kesalahan kami yang mungkin tanpa kami sadari, kami mengambil keputusan yang salah. Kami tidak mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya pertolongan kami. Oleh sebab itu saat ini biarlah Engkau menguduskan kami, mengampuni kami, dan darah Yesus menyucikan kami. Dan kami percaya saat ini ketika kami berteriak minta tolong kepadamu, Engkau sebagai Bapa kami, Engkau siap sedia menolong kami. Dan Engkau sudah mengampuni segala kesalahan kami ketika kami mengakuinya di hadapan-Mu. Itu sebabnya kami percaya ke depan Leon dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya mengalami kemenangan, mengalami jawaban Tuhan yang gilang gemilang, dan biar mereka menjadi satu kesaksian bagi orang-orang sekitar mereka bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjawab dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami katakan shalom bagi mereka, khususnya bagi Leon, shalom Tuhan. Pimpin Leon mulai hari ini oleh Roh Kudus, dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya diberikan shalom, ketenangan di dalam hati mereka sehingga mereka dapat terus melekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya dari Selin Arianti. Halo Bu Mala, Pak Agus. Halo juga Selin. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Selin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua Bu Mala, Pak Agus. Amin. Amin. Ya. Saya punya kesusahan di hati. Ibu saya tidak setuju dengan pria pilihan saya. Sampai akhirnya kami bertengkar hebat. Saya menyesal dan merasa sangat bersalah karena perkataan saya pada ibu. Sampai sekarang ibu tidak mau bertemu saya. Setiap saya pulang ke rumah, ibu akan diam diri di kamar, seolah tidur. Tolong doakan agar masalah di antara kami segera usai. Wah, ini jadi kalau udah begini, jadi nggak enak ya suasana di rumah. Tapi ya. Kita bersyukur loh, Selin bisa terima terbuka. kasih Selin ya, terbuka dan kamu punya hati yang mau untuk dipulihkan. Mau berdamai. Ini penting sekali ya. Pasti Tuhan akan tolong Selin ya. Kami mengerti perasaan Selin sesuai dengan tema penang dari rasa bersalah. Jadi Selin datang pada Tuhan ya, lalu bawa semua kesusahan hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan,
aku ingin dipulihkan, ingin berdamai dengan ibu. Dan minta supaya Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya yang akan menyembuhkan hati Selin. Kemudian Selin berdoa nih kepada Tuhan supaya hubunganmu dengan ibu dipulihkan. Karena hubungan itu penting di mata Tuhan ya. Karena Selin perlu restu dari ibu, dari orang tua, perlu dukungan dan doa juga dari orang tua supaya hidupmu bahagia. Lalu berdoa nih supaya Selin diberi kesempatan untuk minta maaf kepada ibu dan bisa bicara dari hati ke hati. Karena Tuhan senang kalau hubungan kita tuh bisa berdamai, dipulihkan. Ada rekonsiliasi. Dan itu akan mendatangkan berkat loh buat Selin dan keluarga juga. Ada firman-Nya dalam Efesus 6 ayat yang kedua sampai ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, Selin ingat ya, ketika kita menghormati orang tua kita, kita akan berbahagia dan panjang umurnya. Ini berbicara kesehatan kita jiwa dan juga jasmani kita. Nah, hari ini kita akan berdoa untuk Selin supaya Tuhan menjamah hati Ibu Selin dan juga Tuhan mendamaikan terjadi rekonsiliasi antara Selin dengan Ibu. Dan sahabat yang baik yang sedang mengalami konflik dalam keluarga, bersaudara atau dengan orang tua, mari ingat firman Tuhan ini. Kita diingatkan Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Karena ini perintah yang penting dikatakan demikian. Supaya apa? Supaya kita bahagia dan panjang umur. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berkata hari ini, turunlah kasih karunia-Mu untuk Selin. Dan Tuhan, biarlah hari ini ada rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara Selin dengan mamanya Tuhan. Berdoa juga supaya hati ibunya Selin, mamanya Selin dijamah oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan kayak berkata shalom untuk Selin dan mamanya Selin. Tuhan perdamaikan mereka sehingga Selin boleh hidup di dalam berkat dan janji Tuhan ini. Berdoa juga buat sahabat yang baik mengalami masalah dalam hubungan keluarga juga Tuhan, kami berkata shalom. Kasih Tuhan menjamah setiap hati masing-masing. Ada pengampunan, ada pendamaian, dan ada rekonsiliasi terjadi. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat menang dari rasa bersalah? Yang pertama, kita harus percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti kasih-Nya yang besar kepada kita. Supaya di dalam Yesus kita memiliki pengharapan untuk dibebaskan dan menang dari rasa bersalah. Yang kedua, kita harus menerima dan dipenuhi dengan kasih-Nya yang membakar kita. Supaya oleh kasih yang membakar kita ini, kita akan membungkam semua tuduhan-tuduhan dan intimidasi iblis dalam hati kita yang seperti ayam berkokok. Ketiga, kita harus percaya bahwa di dalam Yesus posisi kita sudah dibenarkan dan sudah menang dari rasa bersalah. Sebab kasus sudah ditutup sehingga kita siap untuk diutus, untuk menjadi saksi Kristus dan untuk menjadi berkat. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau ingin bebas dan menang dari rasa bersalah? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percaya bahwa Yesus telah menebus dan membayar semua hutang-hutang dosa kita. Karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan Dia telah bangkit supaya kita dibebaskan dan menang dari rasa bersalah. Oleh karena itu, mari buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan terimalah anugerah pengampunan yang membebaskanmu dari rasa bersalah. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya dan bersyukur bahwa Yesus telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Dan telah menutup semua kasus masa lalu kami. Telah menghapus semua dosa, kesalahan dan pemberontakan kami. Sehingga di dalam Yesus kami sudah dibebaskan. Dan sudah menang dari semua rasa bersalah. Kami percaya
bahwa oleh kebangkitan Yesus semua suara-suara tuduhan dan intimidasi yang seperti ayam berkokok yang selama ini menuduh dan mengintimidasi kami saat ini sudah dibungkamkan. Sebab oleh kuasa darah Yesus semua dosa kami sudah dihapuskan sehingga kami sudah dibenarkan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.